Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Esi. Hari ini Ibu Esi akan membahas tentang Microsoft Word, fungsi dari icon drop cap. Apakah kamu sudah pernah mendengar tentang icon drop cap? Sudahkah pernah menggunakan sebelumnya? Nah, hari ini Bu Esi akan perkenalkan kamu dengan fungsi dari icon drop cap. Nah, apa itu drop cap? Kita lihat ya. Di sini drop cap. Kita akan belajar tentang drop cap. Drop cap merupakan fasilitas yang diberikan oleh Microsoft Word yang berfungsi untuk mengatur atau memperbesar huruf pertama pada awal paragraf agar terlihat lebih besar dan mencolok. Pernahkah kamu membaca koran? Nah, kalau kamu pernah membaca koran, biasanya di koran itu di awal paragraf itu, di setiap kolomnya ya, itu ada huruf yang diperbesar, seperti huruf D ini. Nah, itu yang dinamakan dengan fungsi dari icon drop cap. Pada kesempatan kali ini, kamu akan belajar tentang cara mengatur drop cap ke dalam dokumen yang telah kamu buat. Oke, di sini sudah Bu Esi siapkan ada 3 paragraf yang akan kita atur drop cap-nya. Perhatikan ya. Di sini Bu Esi akan perbesar dulu tampilannya. Wah, besar sekali. Nah, kurang lebih segini ya. Nah, ini judul. Ini judulnya. Kemudian ini adalah paragraf 1, 2, dan 3. Langsung saja pengaturan drop cap di Microsoft Word versi 2010 atau ke atas 13, 15, 16, kemudian 19, 2019 itu sama. Semua ada di ribbon insert. Kemudian group text ini ada pengaturan icon drop cap di sini. Nah, tapi sebelum kamu pilih icon drop cap harus perhatikan dulu. Apakah ada, ini perhatikan ini aktif ya, tapi ketika kamu ada spasi saja di sini satu, maka icon drop cap-nya menjadi tidak aktif. Jadi ini harus benar-benar huruf pertama pada paragraf. Nah, spasi itu juga termasuk dianggap satu karakter, maka jadi jangan sampai ada spasi di sini. Nah, seperti itu ya, maka akan aktif. Bisa kamu blok atau kamu klik aja di paragraf yang akan kamu atur drop cap-nya. Kita akan coba yang pertama. Di sini kita akan pilih, klik. Ada 3 pilihan, ada 4 ya, 1 non, ini untuk menghilangkan efek drop cap. Drop pad adalah jenis yang menyatu dengan teks kalau in margin di luar teks, dan ini adalah drop cap option atau pengaturan drop cap lainnya. Kita pilih yang pertama, kalau misalnya kita pilih drop pad, nah seperti ini, maka huruf K akan berubah atau menjadi lebih besar, ukurannya 3 baris. Kita hitung baris 1, baris kedua, baris ketiga. Nah, ini ada 3 baris ukuran besar huruf K-nya. Ini secara standar kalau kita pilih drop pad akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kita pilih in margin, maka dia akan di luar dari teks, tidak menyatu dengan teks. Nah, ini adalah in margin. Oke ya, kita akan kembalikan ke drop pad. Lalu yang paragraf 2, kita akan atur paragraf 2 ini dengan menggunakan drop cap option. Nah, seperti ini. Kita akan lihat perbedaannya. Sekarang kita akan mengatur menggunakan drop cap option. Nah, ada apa saja di drop cap option? Sama, ada non, drop pad, dan in margin. Kita pilih yang drop pad. Nah, di sini ada option nih, option. Optionnya ini adalah satu, fontnya. Ini kan fontnya masih Arial ya, ini fontnya. Nah, ini kita bisa atur fontnya menjadi font yang lain. Ini tadi masih jenis tulisannya apa nih? Saya belum hafal nih. Nah, sekarang kita akan ganti jenis tulisannya jadi Jokerman misalnya. Tinggal kita klik bener gak tulisannya? Oh, ini ada. Bebas ya jenis tulisannya. Nah, ini Jokerman kita atur. Kemudian ada lines to drop. Lines to drop adalah jarak berapa baris drop cap itu. Jadi mau diperbesar sampai berapa baris? Kalau di sini kan 3 standarnya. Nanti biar kelihatan perbedaan kita di sini ganti jadi 5. Nah, seperti ini. Nah, ini 5. Nah, untuk distance from text. Nah, distance from text itu adalah jarak dari drop cap ke teks berikutnya. Nah, untuk membedakannya kita tidak atur dulu, biarkan jaraknya 0 cm. Jadi di sini lines to drop 5, kemudian distance from text-nya 0 cm. Oke.
lalu klik di sini. Nah, kalau untuk yang komputernya satuan unitnya inci, nanti munculnya nggak 0 cm tapi 0 inci titik 2. Nah, kalau kamu bingung pengen mengubah satuan unit dari inci menjadi sentimeter di Microsoft Word-nya, kamu jangan khawatir karena Bu Esi sudah buat tutorialnya cara mengganti satuan unit dari inci menjadi sentimeter. Ada di channel YouTube Bu Esi, silahkan kamu cari dan kamu pelajari ya caranya di sana. Kita lanjutin di drop cap ini saja dulu. Nah, pengaturannya tadi fontnya Jokerman, line to drop-nya 5, distance from text-nya kita kasih 0. Lalu kita klik OK. Maka perubahan yang terjadi adalah tara. Nah, drop cap ini sudah seukuran 5 baris. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi besar sekali tulisannya menjadi 5 baris. Oke, lalu untuk paragraf 3 kita akan atur biar kelihatan di distance from text-nya, kita atur lagi untuk agar kamu bisa membedakannya. Untuk agar, boros banget kalimat Bu Esi ya. Oke, agar kamu bisa membedakan. Fontnya kita samakan dulu ya dengan yang paragraf 2 agar kamu semakin mudah untuk membedakannya. Line to drop-nya kita samakan 5 atau tinggal kita klik aja di sini bisa ya. Nah, distance from text-nya kita tambahkan. Tadi kan 0, sekarang kita akan buat jarak dari drop cap ke teks berikutnya itu adalah 0,5 cm. Kita akan lihat sejauh apa jaraknya. Kita lihat ya, klik OK, maka tara. Nah, kita bisa lihat perbedaannya ya. Jarak dari huruf M yang tidak diatur distance from text-nya sama diatur distance from text-nya itu berbeda. Nah, itulah tadi adalah pengaturannya. Gimana? Mudah? Oke, nah kalau sudah bisa membedakan ini, sekarang kita akan mencoba mengaturnya lagi. Di sini kita akan ubah dulu di sini biar lebih cantik. Kita coba ganti jadi 4. Kemudian ini kita ganti aja teksnya. Nah biar beda. Nah seperti ini ya. Oke, ini pengaturannya belum rapi. Ini paragrafnya belum di justify, masih center. Nah jadi lebih rapi. Oke, nah ini pengaturannya. Untuk drop cap ini, selain pengaturan seperti ini, kadang kita pernah lihat kok ada bordernya, kemudian ada warnanya. Bagaimana cara mengaturnya? Nah, cara mengaturnya tinggal kamu klik di sini, misalnya, diklik di sini. Kemudian klik garis ini, kan ada garis putus-putus ini. Nah, kamu klik garisnya seperti ini. Nah, diklik garisnya, kemudian setelah itu kamu klik kanan pada garisnya. Klik kanan, lalu pilih border and shading. Nah, pilih border and shading. Nah, klik, ini kan ada pilihan border, page border, shading. Jangan pilih page border ya, kalau page border nanti ada page border di halamannya. Kita pilihnya border. Kita pilihnya border karena kita mau membuat border di sini. Kita pilih dulu stylenya. Nah, stylenya mau yang mana? Mau ini atau mau yang ini? Ini bisa diatur nih warnanya, misalnya biru. Kemudian ukurannya juga bisa ditebelin. Tebel banget ya ini. Nah, kita ganti tengah-tengahnya saja deh, 4,5 misalnya. Kita lihat ya. Nah, ini pengaturannya. Sudah dikasih border. Nah, sekarang yang bawah, kita akan coba sama, diklik garisnya, klik kanan. Border and shading. Sebenarnya bisa juga pakai menu, kalau di sini desain ya, bisa. Kita pilih page border lagi. Pilih border, kita atur 1, kemudian kita pilih warna. Nah, warnanya di sini mau Bu Esi pilih warna favorit Bu Esi yaitu warna ungu manja. Kayak warna ungu di sini. Kemudian, nah karena kita ingin memberikan warna di bagian dalam menggunakan shading, maka kita pilih shading. Nah, shadingnya di sini kita pilih warnanya misalnya ungu semua, nanti sakit mata ya yang lain. Kita pilih warna dalamnya itu yang lebih soft warnanya, misalnya warna hijau seperti ini atau kuning muda, boleh. Lalu klik OK. Nah, maka drop cap-nya sudah berubah, ada border dan ada warna hijau di dalamnya. Gimana? Mudah bukan cara mengaturnya? Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan pengaturan drop cap-nya? Apakah harus kita hapus? Atau seperti apa? Nah, cara mengaturnya dengan cara diklik saja paragraf yang akan kita hilangkan drop cap-nya, balik lagi ke ribbon insert, group text, pilih drop cap. Nah, kamu pilih non. Nah, hilangkan pengaturannya. Nah, seperti itu, tinggal dikembalikan pengaturannya jadi non. Mudah ya.
Nah, untuk di paragraf 1 ini, Bu Esi akan memberikan sedikit tambahan nuansa ya, nuansa. Kita enter sedikit, lalu pengaturan judulnya kita ganti di sini tengah dulu. Tengah, kita atur dulu di sini, tambahkan ukurannya, jenis tulisannya boleh diganti. Nah, seperti ini. 14. Untuk di paragraf 1, di sini Bu Esi akan peragakan bagaimana cara mengatur kolom koran. Nah, yang kemarin kelas 4, yang kelas dulu di kelas 45 pernah belajar Microsoft Word, ada pengaturan kolom koran atau kolom. Kita akan ulangi lagi di sini. Caranya mudah, kita blok dulu yang mau di kolom, di blok seperti ini. Kemudian setelah itu pilih ribbon atau klik ribbon page layout. Setelah itu klik kolom. Kolom berapa? 2, 3, atau yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya 2 seperti ini atau 3. Bagaimana caranya mengembalikan pengaturan kolom menjadi satu paragraf lagi? Nah, dengan cara diklik lagi, pilih one, maka dia akan kembali. Nah, ini cara pengaturannya ya. Nah, kita pilih 3. Nanti akan terbeda loh. Misalnya yang judul ini kan tidak di kolom, maka dia tidak ada sekat di ruler. Tapi paragraf 1 sudah kita kolom, maka akan ada sekat-sekat di sini. Ini adalah perbedaan dari paragraf yang tidak di kolom dan paragraf yang diberi pengaturan kolom atau kolom. Nah, kalau seperti ini, jadi kalau kamu mau membuat tulisan seperti di koran, ada kolom 3 kolom, 2 kolom, kemudian mau diatur drop cap, mana yang harus kamu atur? Apakah drop cap dulu atau kolomnya dulu ya? Coba, kira-kira apa yang harus diatur? Nah, jadi yang harus diatur kalau kamu mau mengkolom dulu, kemudian ada drop cap, maka yang harus diatur adalah kolomnya dulu. Jadi kamu buat dulu kolomnya, misalnya jadi seperti ini, jadi 3 kolom, baru kamu atur drop capnya. Nah, di sini kita atur, kita pilih yang standar aja, yang pilih ini. Oke? Nah, ini sudah selesai. Nanti tinggal kamu kasih pengaturan yang lain. Nah, di sini Bu Esi akan mengingatkan lagi ya cara misalnya mau dikasih gambar. Nah, menyisipkan gambar di Microsoft Word sama, tinggal di insert picture. Nah, yang penting gambarnya sudah ada di sini. Sudah ada di gambar, dia ada di picture-nya. Oke ya. Nah, misalnya kita akan masukkan gambar apa yang mau dimasukkan, misalnya gambar ini. Nah, seperti ini. Ini gambarnya kok nggak bisa dipindah-pindah ya? Pengennya sih gambarnya ada di belakang. Lu bagaimana caranya agar gambar bisa posisinya di belakang teks? Nah, siapa yang masih ingat? Nah, ya. Jadi kalau mau mengatur gambar biar ada di belakang, maka kita pilih wrap text. Ada di ribbon format, wrap text, pilih behind text. Maka gambar sudah ada di belakang. Nah, terkadang ketika kita mengatur gambar ada di belakang teks, maka gambar ini kurang lebih terkadang mengganggu tulisan, kok jadi nggak jelas ya setelah dimasukin gambar. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa mengatur gambarnya dengan format, kemudian kita pilih color. Nah, kita bisa memberikan efek wash out. Jadi cuma ada bayang-bayang aja di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada gambar. Kalau di print nanti kelihatan kok gambarnya. Jadi gambarnya tipis-tipis gitu. Gambarnya agak-agak tipis. Nah, ini kelihatan. Jadi ada efeknya. Ini menggunakan efek wash out. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Nah, selamat mencoba. Semoga berhasil mengatur drop cap, kolom, dan menyisipkan gambar di dokumen kamu. Selamat mengerjakan dan semoga kamu semakin mahir dalam menggunakan Microsoft Word. Sampai ketemu lagi dalam tutorial Bu Esi selanjutnya. Nah, buat kamu yang belum subscribe, nah ayo segera subscribe ya, kemudian like videonya, jadi kamu nanti bisa lihat video-video updatean Bu Esi lainnya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.